Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa MTA, kembali lagi di program Seruan Khalifah. Yang mana pada episode kali ini kita melanjutkan episode sebelumnya, masih dari tema khutbah huzur pada tanggal 13 Februari 2015 di Masjid Baitul Futuh, UK. Masih dengan tema yang sama, tapi untuk episode kali ini kita akan lebih fokus ke bagaimana sih cara ataupun peran Jemaat Ahmadiyah ataupun umat Islam dan kita pribadi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan, baik itu kelemahan individu atau kelemahan yang sudah membesar, yang sudah menjadi hal yang lazim dan jadi penyakit bersama gitu. Di sini saya sudah ditemani bersama Maulana Anum Tulus Manembah. Assalamualaikum Pak Anum. Waalaikumsalam Kang Ya. Pala. Sehat Kang Pala? Jadi saya sehat Pak ya. Alhamdulillah saya sehat. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih melanjutkan episode yang sebelumnya nih Pak. Sebelumnya kan kita udah banyak mengupas tuntas ya terkait bagaimana Huzur menjelaskan dan menggambarkan kondisi kelemahan-kelemahan kita pribadi, khususnya di jamaahnya, dinamikanya sekarang seperti apa. Huzur di situ menjelaskan bahwa menurunnya rasa kesadaran untuk sholat berjamaah, lalu juga banyak yang sifatnya untuk menjalankan aktivitas itu penuh dengan amarah, kesombongan, dan lain-lain sebagainya. Di situ kita sudah kumpas tuntas sebelumnya terkait sebab-sebabnya apa, dan di sini sebelum kita masuk ke gimana caranya atau peran Ahmadiyah untuk mengatasi itu dalam skala besar, di sini saya meng-highlight sedikit di episode kita yang sebelumnya Pak, bahwa kelemahan-kelemahan itu dapat terbentuk menjadi kelemahan kolektif jika memang perkumpulan individu yang melakukan kelemahannya itu banyak dan akhirnya jadi sebuah habit, jadi sebuah culture, adanya faktor lingkungan, baik itu eksternal ataupun internal di jamaahnya yang tidak bisa dikontrol oleh para individunya masing-masing. Nah, pertanyaan saya Pak di sini, berarti kalau kita mau memperbaiki diri sendiri, itu tidak cukup dari diri sendiri Pak? Mhm. Ya, di tengah-tengah dinamikanya, kan ada banyak faktor tadi ya Pak ya, lingkungan dan lain-lain. Ya. Bagaimana? Di situ Huzur menerangkan bahwa memang lingkungan itu sangat berpengaruh. Kayak tadi analogi sederhananya, jika kita berteman dengan orang yang penjual parfum, kita akan ikut kena wanginya. Kita berteman dengan mereka yang pebisnis, kita akan punya pola pikir yang pebisnis atau wirausaha. Nah, berarti jika kita mau memperbaiki kelemahan-kelemahan diri kita sendiri, itu kita nggak cukup dengan diri sendiri dong, Pak. Harus ada lingkungan lain yang kita ajak ataupun kita harus menaruh diri di lingkungan itu. Atau emang pada dasarnya kita lemah karena prinsip kita yang nggak kuat atau gimana, Pak? Jadi baiknya seperti apa? Iya, yang pertama adalah kita mengintrospeksi dulu. Kita berada pada kondisi seperti apa? Apakah kita berada pada kondisi yang memang kelemahan kita itu kelemahan pribadi? Jadi memang kalau misalnya kita, mohon maaf ya, kita misalnya sedang dalam posisi bermain judi, kan judi itu nggak boleh kan? Oke. Nah, kalau yang lain tidak main judi, hanya kita sendiri, begitu. Nah, itu kita bisa tadi yang saya sampaikan kunu ma'asodikin. Kita tinggal bergabunglah dengan mereka yang tidak bermain judi. Itu yang memiliki kebiasaan-kebiasaan positif. Sehingga nanti ya dengan niat kita memang tadi sudah introspeksi. Aduh saya main judi ini misalnya sudah banyak biaya pengeluaran yang saya lakukan begitu. Apalagi saat ini kan Kang Falah, judi itu bisa dilakukan di handphone ya, melalui judi-judi slot seperti itu ya, yang itu juga merupakan Sepertinya ya Pak, saya kurang tahu Pak. kebanyakan seperti itu yang Kebanyakan seperti terjadi. itu mungkin ya Pak ya. Informasi yang saya Iya, dapatkan. betul, betul. Tapi mudah-mudahan Ahmadi kita tidak seperti itu. Tapi kalaupun ada yang dalam kondisi seperti itu ya, maka introspeksi diri bahwa itu adalah tidak benar begitu ya, itu perbuatan yang salah, bertobatlah. Kemudian ya bergaulah dengan mereka yang berada pada jalan yang benar, yang tidak suka terhadap hal-hal seperti itu, sehingga kelemahan kita itu bisa tertolong oleh kebiasaan-kebiasaan positif dari orang-orang yang benar. Tetapi kalau kita berada misalnya di dalam sudah kita memiliki kelemahan pribadi, kita berada pada komunal yang memiliki kelemahan secara kolektif.
yang memang kita berada banyak yang melakukan perjudian gitu ya. Ya langkah yang harus kita lakukan adalah kita meninggalkan tempat itu gitu. Karena tadi Huzur sampaikan ya bahwa seperti biji yang akan ditanam, orang sebelum menanam biji ya supaya biji itu bisa tumbuh dengan baik, maka dia harus memilih media untuk biji-bijian tersebut yang baik juga gitu. Jadi kalau misalnya ada medianya buruk, tempatnya tanahnya tidak baik, maka ya ganti dengan yang baik ya. Maka kalau kita berada pada posisi kelemahan ya kerusakan secara kolektif, maka kalau kita tidak bisa melakukan apapun, karena Hujur sampaikan kalau sudah kelemahan kolektif, keburukan kolektif, diri pribadi tidak bisa melawan itu gitu. Yang paling mudah adalah tinggalkan itu. Nah, yang bisa melakukan reformasi terhadap keburukan kolektif adalah kalau di dalam negara yaitu pemerintah, kalau di dalam jemaat yaitu adalah kepengurusan gitu ya, yang turun langsung ya untuk melihat apa sih permasalahan yang terjadi, kemudian menggunakan langkah-langkah sesuai dengan ya yang diperintahkan oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, seperti itu. Oke, jadi memang kalau misalkan keburukannya itu sudah besar sifatnya, atau ibaratnya kalau penyakit itu pandemik lah ya, itu sebisa mungkin kita tinggalkan. Karena seorang diri untuk melawan faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol itu bisa dibilang hal yang kurang mungkin ya Pak, itu terjadi. Jadi akhirnya untuk kita mengatasi itu perlu ada perlu ada pihak-pihak lain yang harus ikut membantu perubahan untuk memulihkan dari kondisi kelemahan itu. Nah, di sini kan Huzur menjelaskan bahwa kelemahan-kelemahan ini konteksnya dalam umat Islam ya Pak. Artinya ada kecacatan di dalam umat Islam itu sendiri yang mana sebenarnya sifat dari Al-Quran itu sempurna. Nah, anggaplah saya non-muslim Pak. Jika saya mengkritisi, semua umat muslim selalu mengklaim Al-Quran itu agama kitab yang paling sempurna, Islam itu ajaran yang paling sempurna. Tapi kenapa masih ada kelemahan-kelemahan dan kecacatan sendiri? Bahkan sebagian besar di sini dilema dinamika dunia ya Pak. Bahkan banyak, nggak sedikit, itu kecacatan dan kelemahan-kelemahan itu ada dari umat muslim sendiri. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, tadi berkaitan dengan kelemahan secara kolektif ya. Saya ingat itu di zaman dalam tarikh Islam di zaman Hadrat Umar radhiyallahu an. Jadi ketika Hadrat Umar radhiyallahu an ini menjadi seorang khalifah, itu ada satu kebiasaan ya di kalangan masyarakat di Arab ya. Kalau seseorang mencuri ya, misalnya misalnya saya mencuri handphonenya punya Kang Falah. Nah, itu tidak ada yang boleh ikut campur di antara saya dengan Kang Falah. Oke. HP-nya saya ambil, Kang Falah marah, ya udah antara kita berdua gitu. Atau kalau mau melibatkan suku, biasanya seperti itu. Tapi di luar itu tidak ada yang boleh ikut campur. Nah, ini adalah bentuk ketidakadilan kan? Iya. Kalau misalnya suku yang kuat yang mencuri bagaimana? Nah. Suku yang kuat yang merampok orang itu bagaimana? Nah, itu dulu terjadi di kalangan Arab ya. Sampai pada zaman Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, karena pada saat itu ketika Hadrat Umar sudah menjadi khalifah dan memiliki pemerintahan, maka beliau membuat sebuah aturan bahwa kelemahan kelemahan secara pribadi ya orang yang mencuri itu bisa berbahaya. Dan ketika orang lain ya pada masa itu juga sudah menjadi sebuah pembenaran cara-cara seperti itu, nah ini menjadi ancaman gitu. Maka Hadrat Umar kemudian membuat sebuah aturan. Jika ada orang melakukan hal itu, ya ada orang yang mencuri dan misalnya yang dicuri itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pembalasan, maka orang itu boleh datang kepada Hadrat Umar bin Khattab. Nanti Hadrat Umar bin Khattab lah sebagai khalifah yang mengadili hal itu, yang akan mengirimkan pasukan untuk mengejar pencuri itu ya. Kemudian yang akan mengadili ya secara adil apa yang harusnya dilakukan ya untuk mencapai sebuah keadilan dalam satu perkara. Nah,
peran dari pemerintah ya, peran dari pihak yang lain agar terjadi keadilan di dalam keburukan atau kelemahan yang sudah terjadi secara kolektif ya, atau yang dilakukan oleh umat masyarakat yang besar adalah perannya ada pada pemerintah ya, yang mengurusi. Maka di dalam ayat Quran kan kita diminta bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pentingnya salah satu kita untuk taat kepada pemerintah yang memegang itu karena itu. Karena kalau tidak berbahaya, mereka yang kuat, yang berkuasa itu bisa semena-mena melakukan keburukan ya kepada mereka yang lemah. Nah, kemudian betul apa yang disampaikan oleh Kang Falah tadi, bahwa Huzur memang menot sekali perilaku-perilaku orang-orang Islam yang mengaku beriman ya, malah mencontohkan hal-hal buruk di dalam pandangan manusia. Dan ini kita lihat misalnya di Indonesia kita temukan banyak sekali. Misalnya ya, orang yang terkesan agamis ya, melakukan korupsi dengan dalih misalnya untuk dakwah. Itu. Kemudian orang yang bahkan yang lebih ekstrim, membunuh yang tidak seiman, yang tidak satu agama, katanya itu adalah perintah dari Allah Ta'ala, perintah daripada Al-Quranul Karim itu gitu. Nah, ini sesuatu hal yang salah dalam pandangan, jangankan dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan kita sebagai seorang manusia saja kan akal kita sudah mengatakan salah itu. Tuhan menciptakan perbedaan, kok malah hukumannya adalah pembunuhan gitu ya, bukan malah mengajak dengan cara yang baik agar kembali kepada ajaran Tuhan yang benar gitu. Nah, Huzur sampaikan apa sih yang menjadi penyebab ya hal itu bisa terjadi ya. Yaitu apa? Memang di dalam Quran itu ada perintah ya, tadabur Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, untuk menggali isi dalam kandungan Al-Quran. Nah, cuma kalau menggali kandungan Al-Quran itu dengan hawa nafsu ya, tidak ada mutahharunnya, tidak disucikan oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah salah di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan itu banyak terjadi. Salah satunya adalah yang paling menyakitkan misalnya dalam memahami tentang membunuh mereka yang tidak seiman dengan orang Islam. Nah, itu yang sangat merugikan sekali itu ya. Atau juga salah di dalam memahami bahwa kewajiban misalnya ya di dalam permasalahan suami istri, bahwa kewajiban istri kepada suami itu ya, karena ditamsilkan bahwa kalau boleh ya, kata Rasulullah SAW itu ada yang bisa disembah kecuali Tuhan, maka akan diwajibkan itu istri itu menyembah kepada suaminya itu. Nah, dengan salah memahami itu, prakteknya menjadi salah. Salah mentadaburi ajaran Islam, prakteknya menjadi salah. Kemudian banyak istri-istri diperlakukan seperti budak akhirnya. Semena-mena suami memperlakukan istri. Padahal derajat suami dengan istri itu sama saja, hanya bebannya yang berbeda. Diberikan beban tugas yang berbeda oleh Allah Ta'ala ya, pada hakikatnya sama. Kenapa bisa terjadi salah-salah penafsiran seperti itu? Itu tadi, karena yang menafsirkan menggunakan hawa nafsunya, tidak dengan menggunakan pensucian dari Allah Ta'ala. Dan memang di akhir zaman orang yang diberikan hak ya, disucikan oleh Allah Ta'ala itu adalah Imam Mahdi alaihissalam ya. Nah, di dalam jemaat alhamdulillah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu telah mendakwakan bahwa diri beliau adalah Imam Mahdi. Dan kita lihat ajaran yang beliau bawa ya, yang beliau perkenalkan, yang beliau mendapatkan petunjuk dari Tuhan ya, pemahaman-pemahaman beliau ya, itu seperti pemahaman kembali kepada zaman Rasulullah SAW itu. Karena banyak orang memahami satu ayat tanpa melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mempraktekkan ayat itu. Itu banyak sekali terjadi. Ada ayat kemudian dipahami oleh pemikiran sendiri, kemudian dikerjakan. Nah, itu banyak salah. Seharusnya dikorelasin sama hadis itu ya? Iya, seharusnya ketika ada satu ayat, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW
melaksanakan ayat itu agar kita tidak salah. Nah, Hadrat Imam Mahdi itu menggali potensi-potensi hal-hal tersebut ya dengan sangat baik berdasarkan petunjuk dari Allah Ta'ala dan kemudian diajarkan kepada kita. Masya Allah. Iya. Memang faktor-faktor eksternal tersebut yang tidak bisa kita tidak bisa kita kontrol ya Pak ya. Kapan itu datang, kapan itu terjadi. Jadi yang saya highlight adalah bahwa memang Huzur sangat menekankan kita itu untuk kontrol atas diri sendiri. Tadi juga dijelaskan bahwa memang landasan kita Al-Quran, jadi kita harus memahami Al-Quran itu tidak hanya letterlek dari satu ayat ya Pak ya. Bahkan satu ayat Al-Quran dengan ayat berikutnya itu saling berkaitan, relevansinya ada. Jika dikorelasikan dengan hadis juga ada. Sunnahnya seperti apa. Jadi memang harus satu kesatuan ya Pak ya, mempelajari itu. Iya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Pak. Kalau memang tadi juga sudah disinggung, kalau misalkan ya ketika suatu bangsa mempunyai penyakit yang besar, otomatis yang harus turun tangan itu pemerintahnya. Nggak bisa kita rakyat individu. Ya, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Nah, bagaimana dengan perannya di Jemaah Ahmadiyah sendiri gitu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan anggotanya, para jamaahnya. Nah, itu apa sih Pak perannya saat ini dan atas dasar instruksi Huzur ya Pak di khutbah tersebut supaya kita lebih clear nih Pak, kita harus mempersiapkan diri untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu ke depannya itu dengan cara seperti apa gitu. Ya, yang paling dasar adalah misalnya Allah Ta'ala berfirman ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Intinya itu, bertakwalah dulu. Tapi sebelum takwa disuruh beriman dulu. Ya, orang sebelum beriman tentu dia berislam ya. Islam itu misalnya membaca 2 kalimat syahadat. Orang beriman itu kemudian dia menyatakan di dalam dirinya dan juga melaksanakan dalam amal perbuatannya bahwa jalan hidup dia itu harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Ya, bukan hanya omongan ya, tetapi juga melaksanakannya itu benar-benar mengacu kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kemudian dia harus bertakwa lagi. Bertakwa itu apa? Dia harus berhati-hati di dalam menjalankan itu. Ya. Kemudian di situ ada perintahnya lagi. Kita diminta untuk mempersiapkan apa yang sudah kamu persiapkan untuk masa depan kamu. Ya, dalam kata-kata itu adalah mengandung bahwa kita harus mengintrospeksi. Kan untuk menentukan langkah masa depan kita harus berkaca kan kepada langkah yang telah kita lakukan dan saat ini sedang kita lakukan apa agar langkah masa depan kita itu benar. Jadi harus penuh dengan introspeksi dulu di dalam diri kita. Ya, jika itu sudah menjadi sebuah habit, menjadi kebiasaan, barulah kita perintah daripada Huzur adalah kita berpegang pada tali Allah. Ya. Berpegang pada tali Allah itu apa tali Allah Ta'ala? Tali Allah Ta'ala itu adalah khilafah. Berpegang pada khilafah, berpegang kepada Huzur ya. Karena Huzur adalah kepanjang tangannya Allah Ta'ala di muka bumi ya. Karena Huzur adalah khalifah. Khalifah itu artinya pengganti daripada utusan Allah Ta'ala. Karena utusan Allah Ta'ala ya di akhir zaman yaitu Hadrat Imam Mahdi sudah tidak ada, maka kudrat saniyahnya adalah khalifah ya, dan sekarang khalifah yang kelima Hadrat Mirza Masrur Ahmad Allah Ta'ala bin Nasrul Aziz. Nah, kita yang hidup pada masa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad pada masa Hadrat Mirza Masrur Ahmad ini harus mentaati perintah beliau. Apapun yang terjadi ya, dinamika apapun yang terjadi pada Jemaat Ahmadiyah di seluruh negara ya, kita harus mengikuti apa yang menjadi keputusan dari Hadrat Khalifah. Hadrat Khalifah memiliki tali lagi ya di setiap negara, yaitu Amir. Ya, Amir inilah yang akan berhubungan terus-menerus dengan Hadrat Khalifah. Kita juga sebagai seorang Ahmadi juga memiliki itu ya, memiliki kekhususan kepada Huzur ya, untuk berkirim surat kepada Huzur untuk menyampaikan hal-hal yang sedang kita alami. Jadi pada dasarnya adalah ketika anggota jemaat ya
mendasarkan imannya itu kepada Hadrat Khalifah. Ya, kemudian dari pengurus pusatnya juga menyandarkan semuanya kepada Hadrat Khalifah. Insya Allah melalui arahan-arahan dari Hadrat Khalifah, kelemahan-kelemahan pribadi, ya, kelemahan-kelemahan kolektif itu semua akan hilang sirna. Karena Huzur selalu memberikan nasihat kepada kita kan. Paling tidak setiap Jumat kita mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Satu nasihat beliau didengarkan oleh seluruh Ahmadi di dunia, maka kan perubahan ya, kesuciannya, tazkiyatun nafsnya itu kan sama. Ya, ketika Huzur mengingatkan, ayo jauhi berdusta, jauhi berdusta. Setiap dari kita akan berpikir dalam hati kita, oh iya, sudah sejauh mana saya meninggalkan dusta. Kemudian seluruh Ahmadi di dunia melakukan introspeksi sama. Sejauh mana saya meninggalkan dusta. Gitu. Dan terus memperbaiki tentang dusta. Maka itu akan menjadi sebuah perubahan suci yang besar ya di seluruh dunia. Ya, saya pikir seperti itu Kang Fala. Oke. Kalau saya review sedikit ya Pak, jadi untuk kita mengatasi kelemahan-kelemahan terhadap diri kita, yang pertama kita harus beriman dulu. Beriman di sini konteksnya adalah ya kita percaya Islam dan juga kitab-kitabnya. Lalu yang kedua kita juga harus bertakwa ya Pak. Kita harus hati-hati dalam menjalani perintah dan larangan dalam Al-Quran ataupun Islam. Dan yang ketiga, kita selaku jamaah Muslim Ahmadiyah, kita harus taat akan khilafah. Jadi berpegang teguh pada khilafah. Dan yang terakhir kita harus evaluasi secara terus-menerus ya Pak ya. Dari ketiga tadi kita harus evaluasi sudah sampai sejauh mana kita melakukan dan untuk upaya terus-menerus melakukan perbaikan tersebut. Baik, jazakumullah Pak Anom. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ataupun para pemirsa MTA. Amin. Ya, baik pemirsa MTA. Cukup sekian di episode kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.